Kenalin, nama gue Anglia Marta Bandiangan. Gue dari Sekolah Vokasi IPB Angkatan 57. Di sini gue ingin menyelesaikan tugas gue teknik wawancara. Dan hal yang pengen gue bahas yaitu tentang anak berprestasi di masa sekolah sini. Nah, gue tuh penasaran bagaimana cara anak milenial itu biar bisa berprestasi, namun kita bisa bagus dalam pelajaran kita. Nah, gue di sini udah undang temen gue, teman SMA gue. Nah, Renaldo Gultom. Ya, Halo, Dok. Gimana, Dok? Lancar sekarang? lancar Li. Kegiatan hari ini apaan aja, Dok? Olahraga sih kebanyakan. Iya. Nah, gue pengen nanya-nanya sedikit nih tentang lu. Ya. Lu tuh jadi atlet itu kapan ya? Gua jadi atlet sejak kelas 2 SD. Dari bangku SD gua udah pengen jadi atlet yang berprestasi. Tapi awal mula lu pengen jadi atlet tuh kenapa sih lu pengen jadi atlet tuh? Atau Ya. ada orang yang ngajakin lu atau tetangga lu? Ya awalnya teman-teman gua pada pengen ikut silat gitu kan. Gua juga jadi terbawa lah, jadi penasaran juga, pengen ikut silat juga. Nah, akhirnya gue di situ memutuskan buat latihan. Lama-kelamaan pemikiran gue berubah untuk jadi atlet yang berprestasi. Nah, mulai naiknya tuh lu di mana tuh? Di kelas SMP atau udah mau ke SMA atau gimana? Gue ikut silat dari kelas 2, belum pernah bertanding sampai SMP. Jadi gue berlatih terus. Naik-naiknya tuh gue waktu SMA kelas 1. Oh, berarti lu dari SD sampai SMP tuh latihan-latihan doang Iya. ya? Lu belum pernah? Belum pernah bertanding. Karena emang kalah terus seleksinya. Tapi lu awal bertanding langsung juara apa gimana? Iya, puji Tuhan langsung juara sih. Awal bertandingnya lu di mana tuh? Di Kabupaten Bogor. Namanya ke asrama PPLP, dekat asrama PPLP. Itu pertandingan pertama tingkat rating. Tingkat yang antar perguruan lah. Itu lu juara berapa, Dok? Juara 1 di situ. Puji Tuhan. Nah, gue mau nanya lagi nih. Tokoh inspirasi lu tuh apa sih dalam ini tuh? Atau Sebenarnya ada? nggak ada sih yang gua inspirasiin gitu ya. Paling dari lingkungan sekitar aja sih, kayak pelatih, lebih ke pelatih aja gitu. Nggak ada dari orang-orang luar gitu. Paling dari senior atau pelatih gua aja yang menginspirasi. Nah, kan gue kan ini ya, setahu gue kan kayak bela diri kan keras gitu ya. Ya, Lu pernah gak sih dihukum gitu sama pelatih lu? ya sering sih yang namanya ditendangin atau ya, gitu pernah? namanya bela diri kan mental harus kuat kan. Jadi ya wajar lah kalau ditampar, ditendang atau diperlakukan nggak wajar gitu. Wajar sih. Tendang gitu lu nggak pernah gitu? Ya nggak pernah lah, namanya juga mendidik kan, nggak ada yang salah. Bener sih. Nah, satu lagi gue mau nanya, penasaran nih. Ya. Bagaimana sih cara lu ngaturin waktu belajar lu sama waktu lu latihan tuh? Ya ngalir aja sih pemikirannya. Kan kita sebagai atlet juga sebagai pelajar kan. Jadi gimana caranya bisa ngatur waktu antara keatletan sama pelajar. Jadi kita tuh dituntut untuk disiplin juga sebagai atlet. Jadi gimana caranya biar kita bisa ngatur itu, ya harus ngikutin alur dari pelajaran tersebut sih. Tapi pernah gak sih lu lagi tanding nih ya lu ya? Tapi lu mikirin gitu, anjir tugas-tugas nih banyak banget gitu. Nggak pernah sih gue, soalnya gue nggak pernah jadi beban gitu, nggak pernah dibebanin gitu sama guru. Lebih ke disupport sih sama guru-guru. Karena sekolah juga bangga kan kalau kita juara. Benar sih. Iya. Tapi berarti lu paling ngerjain tugasnya beres-beres tanding gitu ya? Itu juga paling dikasih keringanan sih, jadi nggak terlalu berat banget. Satu lagi nih Doi, gue mau nanya, dari karir bidang silat lu tuh yang paling mendukung lu naik tuh apaan? Atau faktor orang tua, doa orang tua? Ya pasti sih ya, doa orang tua sama pelatih sama ya yang terpenting sih peran Tuhan dalam kehidupan gua. Itu sih yang paling penting. Benar sih. Ya gua kan cuman berusaha doang kan, selebihnya kan Tuhan yang menentukan ya kan. Jadi gue mah nggak bisa apa-apa ya kan. Gue nggak jago juga, nggak. Gue
maksudnya biasa aja gitu. Gue bisa juara dari tingkat kota, provinsi, nasional, itu ya karena kebaikan Tuhan aja sih. Tapi pernah gak sih lu misalnya lu kalah gitu kadang-kadang kecewa anjir? Ya pasti sih itu kecewa, cuman gimana caranya mengantisipasi ke cara kita menghadapi kekecewaan tersebut sih. Iya. Karena ya namanya jadi pelajaran aja iya, ya. namanya atlet kan nggak selamanya kita juara terus, nggak selamanya kita kalah terus juga, nggak selamanya ya kan. Gimana caranya kalau kita menang mensiasatinya untuk gak sombong. Kalau kita kalah gimana caranya untuk bisa bangkit lagi, itu sih. Untungnya semuanya faktor lingkungan lu tuh mendukung gitu ya, Iya, dari orang tua, mendukung. sekolah, teman-teman gitu. Kalau orang tua sih dulunya nggak mendukung sih, lebih ke ini melarang, soalnya gue nggak pernah diajak bertanding kan, jadinya kayak buang-buang duit doang ya, gitu, buang-buang waktu suruh gitu. stop aja lah istilahnya, itu cari yang lain. Tapi dengan berjalan waktu iya, lu ngebuktiin gitu. Tuhan. Makanya gue pengen berusaha lagi lah lebih dari prestasi yang saat ini. Kan lu kan udah banyak tuh kan bertanding kan sana sini. Ya. Pertandingan yang paling berkesan tuh buat lu tuh apa yang nggak bisa lu lupain sampai sekarang gitu? Ya, Pertandingan yang mana tuh? Apa pertandingan terakhir atau pertandingan awal lu? lebih ke yang terakhir. waktu pertengahan sih, gua waktu Popda waktu itu di Bandung. Karena di situ gimana ya? Gua ini kan orangnya jauh dulu dari Tuhan gitu ya. Lebih ke ya bandel lah gitu, sering Nongkrong menyimpang dari ajaran Tuhan. Di Popda itu gua ya diubahkan gitu sama Tuhan, jadinya lebih dekat aja gitu sama Tuhan. Gue ibaratnya ditampar lah, jadi mengubah hidup gue jadi lebih baik lagi. Sebenarnya mau juara 1 mau juara 2 juara 3 sama aja sih menurut gue ya, tapi gimana caranya apa pelajaran hikmat yang bisa kita ambil dari kejuaraan tersebut. Bener sih, bener. Harapan lu nih untuk generasi anak sekolah tuh sekarang tuh yang lagi perintis karir gitu, pengen masuk jadi atlet atau baru-baru mencoba nih. Tuh gimana tuh? Apa harapan lu tuh misalnya udah dapat jangan puas dulu? Ya harapan gue sih kalau di bidang keatletan tuh kan ada menang ada kalah ya kan. Iya. Gimana caranya kalau kalah jangan malu, kalau sukses jangan belagu. Itu aja sih. Bener. Nah, lu tuh kan pasti kan lu sekarang baru lulus SMA kan ya? Iya. Nah, terus tuh kedepannya tuh lu pengen nambah lagi atau lu pengen jadi atlet SEA Games atau pengen gimana? Iya, gue pengen jadi atlet SEA Games ya, soalnya gimana ya, gue ikut silat tuh dari kelas 2 SD. Kalau gue ditinggalin silatnya, menurut gue percuma gitu, sia-sia, sayang gitu. Jadi tanggung. Jadi gue bercita-cita lebih tinggi lagi dari cita-cita gue waktu pelajar. Jadinya lu pengennya nyampe kesana lah ya? Iya, cita-cita gue pengen mewakili Indonesia lah ya, sama juara dunia. Nah kan sekarang kan lagi gini ya, pandemi gini kan ya. Iya. Lu tuh kegiatan lu sekarang tuh apaan sih? Kan sekarang lu latihan apa masih suka latihan atau gimana gitu? Iya, masih suka latihan gitulah. Kalau enggak olahraga, sering lari lah gitu, sama perbanyak teknik gitu. Pelajari teknik. Lebih ke itu sih. Lu bagi-bagi gitu sama yang bawahan lu gitu, suka ngelatih atau lu? Iya, suka. Lu kalau latihan lebih sering ngelatih atau buat diri lu sendiri? Kalau gue sih masih buat diri gue sendiri ya, tapi kalau orang-orang minta bantuan ya nggak salah gue bantu. Soalnya gimana ya, gue di perguruan gue juga gue yang paling senior gitu. Jadi gue harus ngasih contoh yang baik juga kan junior gue. Benar. Ya. Oke Do ya. Ya. Semoga impian lu jadi SEA Games atau kedepannya lu bisa lancar lah ya. Amin. Terus nah lu kan selain SEA Games atau cita-cita lu tuh apa untuk sekarang tuh? Maksudnya untuk karir prestasi lu kan udah lumayan, atau untuk pekerjaan selanjutnya gitu yang pengen lu impikan tuh apa? Kalau gue sih ngalir aja ya, maksudnya semuanya kan udah ada di tangan Tuhan gitu rencananya ya kan. Jadi ya gue gimana caranya buat berjuang, berusaha semaksimal mungkin aja sih itu. Mau hasilnya kayak gimana juga gue harus tetap terima dan berusaha lebih keras lagi. Yang gue tanggap tuh dari sini tuh berarti lu lebih ke gimana ntar tapi lu tetap usaha untuk mencapainya. Gue berserah lah sama Tuhan. Jadinya walaupun gagal
Iya. Jangan patah semangat. Iya. Mungkin rencana kedepannya kan belum tentu ada yang lebih baik gitu Iya. ya. Oke Do ya, Iya. makasih buat hasil ini ya, wawancaranya gue tanya-tanyain. Iya. Oke, semoga kedepannya lu lebih bagus atau Amin. bisa jadi yang lu impikan tercapai. Amin.